teman-teman petugas, mohon bantuannya untuk pos-pos terdekat. Sumber air di daerah Cipayung sudah mulai kering. Kebakaran terjadi di kawasan tempat pembuangan akhir Cipayung, Kota Depok pada Kamis malam. Kobaran api terlihat melahap tumpukan sampah dan memunculkan asap tebal yang membumbung tinggi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api merambat dari titik awal ke bagian lain. Astagfirullahaladzim, musibah ini musibah. Kebakaran di TPA Cipayung. Ada mobil yang baru satu, ambrol satu. Meski api sempat merambat, petugas yang terjun ke lokasi berhasil melokalisir api sehingga tidak menyebar lebih luas. Sudah menjalar ke atas dan sudah mulai perambatan. Mungkin bisa segera kita lokalisir ya. Jadi tidak menyebar, alhamdulillah sekarang sudah padam, tapi sekarang sedang proses pendinginan supaya tidak ada percikan api lagi nih, karena pemicunya berarti kan ada, sehingga sekarang kita antisipasi supaya pemicunya tidak bertambah dan bisa segera diselesaikan. Hingga Jumat pagi, petugas pemadam pun masih melakukan proses pendinginan dan penyiraman untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul dari dalam tumpukan sampah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, A-News melaporkan. Kericuhan terjadi di lobi kantor DPD Riau Kamis sore. Kericuhan diduga terjadi antara dua anggota dewan, yakni Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ikhwan dengan Ketua Komisi 5 DPRD Riau Indra Gunawan. Diduga keributan dipicu saat rapat membahas anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah. Kedua anggota dewan itu adu argumen hingga terjadi kericuhan. Dari rekaman video, terlihat bentrokan meluas ke area lobi DPD Riau, melibatkan sejumlah pria diduga kelompok pendukung dari kedua anggota dewan tersebut. Sejumlah pendukung terlibat adu jotos dengan petugas keamanan dewan. Belum ada keterangan secara resmi dari perwakilan DPD Riau terkait peristiwa tersebut. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Vina Munawar, berikut berita pilihan siang ini. TNI AD masih menyelidiki penyebab ledakan gudang amunisi yang menewaskan satu personel dan melukai sejumlah lainnya. DPR pertanyakan pengadaan kipas angin koperasi desa senilai 1,8 triliun rupiah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dukung Argentina juara dunia 2026. Kita ke informasi pertama pemirsa. Diduga pengemudi tertidur sesaat. Sebuah minibus menabrak truk yang sedang berhenti di ruas tol Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya 5 orang meninggal dunia, 4 lainnya terluka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan maut yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 4 lainnya terluka terjadi di ruas tol Pandaan Malang kilometer 71B, tepatnya di wilayah Desa Capang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu malam. Kecelakaan berawal dari minibus yang melaju dari arah Malang menuju Surabaya, tiba-tiba oleng dan menabrak pembatas jalan tol. Kemudian mobil terpental ke arah bahu jalan dan menghantam keras bagian belakang truk yang sedang berhenti. Benturan keras menyebabkan bagian depan mobil ringsek parah hingga kabin penumpang hancur. Menurut keterangan polisi, diduga pengemudi minibus mengalami kelelahan dan tertidur sesaat sehingga kehilangan kendali atas kendaraan. Seluruh korban tewas maupun terluka saat ini sudah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit, di antaranya Rumah Sakit Mitra Sehat Medika Pandaan, RSUD Bangil di Kabupaten Pasuruan, dan RS Bayangkara Porong, Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Untuk kejadian
kendaraan diduga menabrak pembatas jalan atau barrier yang ada di sebelah kiri, itu dari arah Surabaya dari arah Malang menuju Surabaya. Lalu setelah menabrak itu terdapat tabrakan antara kendaraan CRV dengan belakang. Untuk korban sampai saat ini ada 5 yang meninggal dunia dan 4 yang masih dirawat di rumah sakit luka-luka. Hingga kini, petugas masih melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan saksi, serta mengamankan sejumlah barang bukti untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Lagi-lagi peristiwa ledakan maut di gudang amunisi TNI. Kali ini ledakan terjadi di gudang pusat amunisi TNI AD di Saradan, Madiun. 1 orang TNI gugur dan sejumlah orang lainnya luka-luka. Seluruh korban luka akibat ledakan gudang amunisi TNI dirawat di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Caruban, Madiun. Terdapat 2 orang yang mengalami luka berat dan 2 orang lainnya luka ringan. Sementara sejumlah personil TNI dan polisi militer masih berjaga di depan IGD rumah sakit. Sebelumnya ledakan terjadi di salah satu titik di gudang pusat amunisi TNI AD di Saradan, Madiun, Jawa Timur pada Kamis pagi. Insiden terjadi saat personil melaksanakan prosedur pemeriksaan dan perawatan material munisi di salah satu gudang penyimpanan. Dalam insiden tersebut, 1 orang personil dinyatakan meninggal dunia. Kemudian 4 orang mengalami luka berat dan 2 orang lainnya mengalami Kejaksaan Agung meralat pernyataan tentang status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam pernyataan terbarunya, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan status hukum Febri masih tetap tersangka terkait kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik setelah penyerahan perkara dari Kortas Tipikor Polri terkait kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan sprindik tersebut menegaskan status Febri tetap tersangka. Hal itu didasari penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri. Saat ini, Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43, dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua, sprindik nomor 44, dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga, sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan misalnya yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk, dan semenjak diterbitkan sprindik, maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dalam proses penyidikan ini, Anang memastikan kolaborasi antar lembaga termasuk supervisi dari KPK dan pengawalan dari legislatif. Kejagung juga telah membentuk tim khusus beranggotakan 9 orang menangani perkara tersebut. Sebagian besar dari 9 orang tersebut pernah bertugas di KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi oleh 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus yang diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK untuk mengusut perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah.
Pembentukan tim 9 ini ada dalam sprindik baru yang sifatnya khusus yang telah dikeluarkan Kejaksaan Agung. Deretan jaksa yang tergabung dalam tim 9 sengaja dipilih berdasarkan pengalaman dalam menangani kasus korupsi. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. KPK menyambut baik pembentukan tim khusus untuk menangani perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. KPK meyakini para alumni itu memiliki track record yang baik selama bertugas di KPK, hingga mereka pasti mampu menuntaskan perkara tersebut. Melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya, yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut. Usai dilimpahkan dari kepolisian, Kejagung telah mengeluarkan 3 sprindik baru dalam mengusut kasus Febri. Kejagung menegaskan tim 9 ini nantinya yang akan bertugas mengusut lebih jauh perkara korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyebut status ex-Jampitsus Febri Adriansyah kini masih sebagai saksi. Hal ini setelah Kejaksaan menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru untuk melanjutkan penanganan perkara yang dialihkan dari Polri pada Rabu kemarin. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Dan sprindik dari Polri. Enggak. Sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya 2 orang itu masuk saksi. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Ya, Febri Adriansyah tersangka atau saksi. Status FA ramai dibicarakan usai Kejaksaan kemarin sempat menyatakan membuat 3 sprindik baru dan 2 TSK menjadi saksi. Hari ini ditegaskan status FA masih tersangka. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Dan sprindik dari Polri. Enggak. Sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya 2 orang itu masuk saksi. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Nah, pernyataan ini nih yang membuat heboh kemarin. Kalau diulangi, kalimat jawaban dari Pak Anang Supriyatna, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, di mana pertanyaan wartawan adalah, artinya dari sprindik baru 2 orang itu apakah masih saksi, Pak? Jawabannya, iya, diantaranya disebut oknum. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu. Sebut oknum salah satu. Lalu dari pernyataan itu memunculkan asumsi, berarti Febri Adriansyah berganti status menjadi saksi. Loh, kok bisa? Netizen heboh dan ramai-ramai membuat komentar terkait hal ini. Bagaimana bisa? Padahal sebelumnya Polri sudah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Ketika netizen heboh, video-video reaction tentang hal itu bermunculan, ada kabar baru lagi. Malam tadi, Kejaksaan Agung menegaskan status ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berstatus tersangka. Dalam surat resmi Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung ditegaskan bahwa status Febri Adriansyah masih tersangka. Loh, jadi statusnya tersangka atau saksi nih? Maunya apa? Ya, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyoroti perubahan status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah dari tersangka, saksi, lalu berubah lagi menjadi tersangka.
Menurut Hotman, perubahan status ini berpotensi menimbulkan pertanyaan publik terkait kepastian proses hukum yang tengah berjalan. Dalam satu hari, status hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah berubah sebanyak 2 kali. Dari tersangka menjadi saksi, lalu diralat kembali jadi tersangka lagi. Rabu sore, Kejagung menerbitkan 3 sprindik baru dan mengumumkan status Febri Adriansyah sebagai saksi. Hal ini jelas berbeda dari Polri yang menetapkan status Febri Adriansyah sebagai tersangka pada 11 Juli lalu. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Orang dan sprindik dari Polri. Tapi untuk sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya 2 orang itu masuk saksi? Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Hanya berselang beberapa jam setelahnya, Kejagung pun meralat pernyataannya terkait status Febri. Dalam siaran pers resmi, Kejagung menyebut status Febri masih sebagai tersangka. Berubah-ubahnya status hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini pun mengundang kritik tajam pengacara kondang Hotman Paris. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Hotman pun mengaku heran dengan dinamika penangkapan perkara tersebut. Pernyataan Hotman ini langsung jadi perhatian warganet dan memicu berbagai tanggapan di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polri akan melimpahkan tersangka Don Rito beserta seluruh barang bukti termasuk uang tunai dan emas hasil sitaan ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan tersebut merupakan bagian dari penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri ex-Jampitsus. Polri bakal melimpahkan Don Rito, tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU, PT Asabri termasuk barang bukti ke Kejaksaan Agung. Barang bukti tersebut merupakan temuan penyidik Polri di 12 lokasi, satu diantaranya rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Diketahui 3 kasus dugaan korupsi tersebut terkait batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. 3 kasus itu sebelumnya ditangani Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, kemudian dilimpahkan ke Kejagung. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Victor Dean Makbun menyatakan perkara Don Rito dilimpahkan beserta sejumlah barang bukti. Adapun barang bukti yang disita kepolisian mulai dari uang hingga emas. Sementara kuasa hukum Don Rito menyatakan bahwa kliennya diduga menjadi korban konflik antar lembaga yang memiliki kewenangan besar. Posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar 2 lembaga negara yang... Informasi terkait pelimpahan Don Rito ke Kejaksaan Agung, kami telah terhubung dengan rekan Ahmad Muharlin dan juru kamera Rizky Solehudin, Fihir Fauzia yang berada di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat siang Muharlin, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat siang Vina dan juga pemirsa. Kortas Tipikor Polri rencananya hari ini akan menyerahkan salah seorang tersangka yang juga terlibat dalam kasus TPPU
atas tersangka lain yaitu Febri Ardiansyah, yakni tersangka bernama Don Rito, yang mana nanti rencananya siang hari ini Don Rito akan diserahkan dari pihak kepolisian, akan diserahkan ke pihak Kejaksaan Agung, dan juga selain Don Rito juga akan diserahkan juga turut sejumlah barang bukti berupa uang dan juga emas hasil sitaan yang disita pada saat penggeledahan di 12 lokasi di Jakarta, salah satunya di rumah kediaman Don Vito di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan. Dan terkait dengan hal tersebut, Don Rito sendiri ini memang merupakan salah satu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni selain itu ada mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, yang mana keduanya untuk kasus keduanya tengah dilimpahkan atau sudah dilimpahkan dari pihak kepolisian menuju ke pihak Kejaksaan Agung. Namun hal tersebut memang menimbulkan kekhawatiran begitu bagi para masyarakat atau di kalangan publik, yang mana pengalihan pelimpahan berkas atau pelimpahan perkara dari kepolisian ke Kejagung ini dapat menimbulkan atau menimbulkan konflik kepentingan dari institusi kedua penegak hukum di Indonesia ini. Namun hal tersebut kemudian dibantah begitu oleh Jaksa Agung dan juga kepolisian, yang mana beberapa hari lalu keduanya sempat melakukan pertemuan yang mana untuk hal tersebut ini tidak terindikasi ke arah kepentingan institusi, dan kami masih memantau begitu nantinya yang mana rencananya siang ini Don Rito dan juga beserta alat bukti lainnya akan diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dan seperti yang kita tahu juga sebelumnya satu tersangka yang yakni mantan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Febri Ardiansyah juga kasusnya sudah dilimpahkan dari kepolisian ke Kejaksaan Agung. Nanti kami akan menginformasikan kembali update dari terkait dengan penyerahan satu tersangka Don Rito dan juga barang bukti yang akan diserahkan dari pihak kepolisian ke Kejaksaan Agung yang rencananya akan dilakukan pada siang hari ini. Kina. Baik, terima kasih Muharlin dan juru kamera yang melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Kami tunggu update-nya kembali dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang perintahkan menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program MBG. Meski demikian, Kapus Penkum menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Kejaksaan Agung menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait program makan bergizi gratis yang bermasalah. Melalui Direktur Penyidikan pada Jampitsus menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan berkaitan dengan program MBG di wilayah hukum masing-masing. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyampaikan bahwa surat tersebut diterbitkan setelah batas waktu pengumpulan data yang sebelumnya diberikan kepada jajaran Kejaksaan Tinggi selesai. Anang menyebut tujuan pendataan SPPG untuk melihat apakah ada titik-titik fiktif ataupun terkait jual beli yang dilakukan para tersangka. Dengan adanya aduan ketika menangani perkara MBG ini, ada aduan terkait dengan pelaksanaan MBG yang dianggap beberapa. Untuk penindaklanjut itu kemudian dikeluarkanlah surat edaran kepada beberapa kejati untuk menindaklanjuti terhadap aduan-aduan tersebut dan dikasih batas waktu selama kurang lebih 10 hari kalau tidak salah, terutama terhadap aduan yang SPPG fiktif atau ada jual beli titik. Meski demikian, Kapus Penkum juga menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Namun proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, sebanyak 15 teman masa kuliah Presiden 7 RI Joko Widodo akan dihadirkan menjadi saksi di persidangan kasus ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa. Hal ini diungkap Ketua Umum Pradi Bersatu, Ade Darmawan, saat menyambangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kawasan Sumber Solo, Jawa Tengah, Rabu siang. Ade mengatakan saksi-saksi yang akan dihadirkan adalah rekan satu angkatan, satu fakultas, bahkan teman satu kelas Jokowi saat kuliah di UGM. Ade menambahkan para saksi yang akan hadir bukan merupakan perintah Jokowi, melainkan inisiatif dari teman-temannya sendiri. Angka 1,8 triliun rupiah untuk pengadaan kipas angin di program Koperasi Desa Merah Putih mengundang polemik. Dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI bersama Menteri Koperasi, anggota Komisi 6 DPR Mufti Anam mempertanyakan rincian pengadaan kipas angin itu, mulai dari spesifikasi barang hingga sumber anggaran. Sorotan muncul setelah disebut nilai pengadaan mencapai 1,8 juta rupiah per unit. Padahal harga kipas angin yang banyak dijual di pasar atau e-commerce berada di kisaran ratusan ribu rupiah. Pemirsa, belum selesai pra-peradilan kedua, Roy Suryo kembali mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga. Langkah ini dilakukan untuk menguji dasar penetapan status tersangka Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, mengajukan gugatan pra-peradilan ketiga untuk mensomasi Polda Metro Jaya secara parsial tentang pasal-pasal penetapan tersangka. Langkah tersebut dilakukan untuk menguji alat bukti permulaan yang menjadi fokus dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, permohonan pra-peradilan diajukan secara terpisah untuk setiap pasal yang dijadikan dasar penetapan tersangka. Kami akan mengajukan kembali permohonan pra-peradilan untuk pasal 35 Undang-Undang ITE karena kami ingin melakukan challenging ya atau mensomir ya termohon secara parsial. Pasal-pasal penetapan tersangka itu kami ingin cicil parsial. Kenapa kami ingin cicil parsial? Karena kami ingin menguji alat bukti permulaan yang cukup itu fokus ya. Jadi kami tidak membuat dalam satu permohonan gado-gado ya, tapi kami akan cicil satu persatu dan berdasarkan hukum acara pidana yang hari ini berlaku, tidak ada pembatasan terhadap jumlah permohonan pra-peradilan. Mau 1, mau 2, mau 3, bahkan 100 sekalipun, sepanjang objek yang dimohonkan itu tidak nebis in idem, maka tetap dibenarkan secara hukum acara pidana. Sementara menurut pihak Roy Suryo, diketahui semua saksi yang diperiksa polisi dalam kasus ijazah Jokowi. Tidak ada saksi yang bisa menjelaskan dugaan pidana kaitannya pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, sidang pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya memasuki agenda penyerahan kesimpulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda ini menjadi tahapan akhir sebelum Hakim Tunggal membacakan putusan pada 20 Juli mendatang. Sidang pra-peradilan Roy Suryo resmi memasuki tahap akhir dengan agenda penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon maupun termohon. Seluruh rangkaian persidangan telah selesai dilaksanakan, mulai dari pembacaan permohonan, jawaban dari Polda Metro Jaya, replik, duplik, pemeriksaan saksi ahli, hingga pembuktian surat. Kesimpulan yang diserahkan hari ini merupakan rangkuman seluruh fakta hukum yang telah terungkap selama persidangan. Roy Suryo berharap hakim dapat mempertimbangkan dengan bijak dan pra-peradilan kedua yang diajukan olehnya dapat dikabulkan.
Tentu kesimpulan kita adalah kita susun secara cermat betul. Insya Allah apa yang terjadi atau apa yang sudah berhasil pada saat pra peradilan yang pertama, yaitu tentang kita berhasil ya membuat yang namanya penangkapan, penahanan dan penggeledahan itu menjadi tidak syah. Nah itu akan kita ulangi lagi insya Allah pada saat pra peradilan yang kedua ini, yaitu pencantuman pasal 32 Undang-Undang ITE ayat 1 itu insya Allah juga tidak sah. Dituding gelar doktornya palsu, Roy Suryo tunjukkan ijazah asli dan dokumen akademik lainnya. Roy juga tepis isu yang menyebut dirinya dikeluarkan pihak kampus karena terlibat kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo membantah keras tudingan yang menyebut gelar doktornya palsu. Roy secara langsung menunjukkan ijazah doktor asli yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Jakarta untuk membuktikan bahwa gelar akademiknya sah dan legal. Ia menyebut mulai studi doktornya pada tahun 2016 sempat tertunda beberapa waktu sebelum akhirnya dilanjutkan tahun 2020 dan berhasil menyelesaikan pada 2024. Untuk memperkuat pembuktiannya, Roy Suryo memperlihatkan sejumlah dokumen akademik asli miliknya. Selama ini saya selalu menunjukkan ijazah S1. UGM ini asli. Ini kopinya. Dan itu ada legalisasinya. Kemudian ada ijazah S2. MKes. UGM asli juga ini. Dan selama ini yang kemudian digoreng oleh para termul adalah saya menunjukkan surat tanda lulus. Memang surat tanda lulus adalah tanda seseorang memang telah lulus dan di sini jelas berhak memegang gelar doktor. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya, ya, tuh ada embosnya. Ada juga watermarknya. Dan ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Dan ini bukan ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka dekat dengan UNJ, enggak. Roy juga meluruskan isu yang menyebut dirinya dikeluarkan atau drop out dari UNJ. Menurutnya, aturan akademik mengenai sanksi DO hanya berlaku bagi mahasiswa yang terjerat tindak pidana dengan kriteria tertentu, bukan perkara yang sedang dihadapinya saat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa kembali menjalani sidang kasus ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Agenda persidangan adalah eksepsi atau tanggapan oleh jaksa penuntut umum. Pembacaan eksepsi ini merupakan tanggapan nota keberatan dari Dr. Tifa yang dibacakan pada persidangan sebelumnya. Dr. Tifa mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan yang dibacakan JPU. Ia menilai objek dakwaan terhadap dirinya dan Roy Suryo keliru. Terkait hal ini, jaksa minta agar majelis hakim menolak seluruh pembelaan Dr. Tifa. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyoroti perubahan status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah dari tersangka, saksi, lalu berubah lagi menjadi tersangka. Menurut Hotman, perubahan status ini berpotensi menimbulkan pertanyaan publik terkait kepastian proses hukum yang tengah berjalan. Dalam satu hari, status hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah berubah sebanyak 2 kali. Dari tersangka menjadi saksi, lalu diralat kembali jadi tersangka lagi. Rabu sore, Kejagung menerbitkan 3 sprindik baru dan mengumumkan status Febri Adriansyah sebagai saksi. Hal ini jelas berbeda dari Polri yang menetapkan status Febri Adriansyah sebagai tersangka pada 11 Juli lalu. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya Kejagung dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Orang dan sprindik dari Polri. sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya 2 orang itu masih saksi? Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara.
Hanya berselang beberapa jam setelahnya, Kejagung pun meralat pernyataannya terkait status Febri. Dalam siaran pers resmi, Kejagung menyebut status Febri masih sebagai tersangka. Berubah-ubahnya status hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini pun mengundang kritik tajam pengacara kondang Hotman Paris. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Hotman pun mengaku heran dengan dinamika penangkapan perkara tersebut. Pernyataan Hotman ini langsung jadi perhatian warganet dan memicu berbagai tanggapan di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Kejaksaan Agung meralat pernyataan tentang status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam pernyataan terbarunya, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan status hukum Febri masih tetap tersangka terkait kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik setelah penyerahan perkara dari Kortas Tipikor Polri terkait kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan sprindik tersebut menegaskan status Febri tetap tersangka. Hal itu didasari penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri. Saat ini, Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43, dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua, sprindik nomor 44, dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga, sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan saya yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk, dan semenjak diterbitkan sprindik, maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dalam proses penyidikan ini, Anang memastikan kolaborasi antar lembaga termasuk supervisi dari KPK dan pengawalan dari legislatif. Kejagung juga telah membentuk tim khusus beranggotakan 9 orang menangani perkara tersebut. Sebagian besar dari 9 orang tersebut pernah bertugas di KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi oleh 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus yang diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK untuk mengusut perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pembentukan tim 9 ini ada dalam sprindik baru yang sifatnya khusus yang telah dikeluarkan Kejaksaan Agung. Deretan jaksa yang tergabung dalam tim 9 sengaja dipilih berdasarkan pengalaman dalam menangani kasus korupsi. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. KPK menyambut baik pembentukan tim khusus untuk menangani perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. KPK meyakini para alumni itu memiliki track record yang baik selama bertugas di KPK, hingga mereka pasti mampu menuntaskan perkara tersebut. Melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya, yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka
bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut. Usai dilimpahkan dari kepolisian, Kejagung telah mengeluarkan 3 sprindik baru dalam mengusut kasus Febri. Kejagung menegaskan tim 9 ini nantinya yang akan bertugas mengusut lebih jauh perkara korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyebut status ex-Jampitsus Febri Adriansyah kini masih sebagai saksi. Hal ini setelah Kejaksaan menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru untuk melanjutkan penanganan perkara yang dialihkan dari Polri pada Rabu kemarin. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Dan sprindik dari Polri. Enggak. sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya 2 orang itu masih saksi. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Ya, Febri Adriansyah tersangka atau saksi. Status FA ramai dibicarakan usai Kejaksaan kemarin sempat menyatakan membuat 3 sprindik baru dan 2 TSK menjadi saksi. Hari ini ditegaskan status FA masih tersangka. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Dan sprindik dari Polri. Enggak. sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya 2 orang itu masih saksi. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Nah, pernyataan ini nih yang membuat heboh kemarin. Kalau diulangi, kalimat jawaban dari Pak Anang Supriyatna, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, di mana pertanyaan wartawan adalah, artinya dari sprindik baru 2 orang itu apakah masih saksi, Pak? Jawabannya, iya, diantaranya disebut oknum. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu. Sebut oknum salah satu. Lalu dari pernyataan itu memunculkan asumsi, berarti Febri Adriansyah berganti status menjadi saksi. Loh, kok bisa? Netizen heboh dan ramai-ramai membuat komentar terkait hal ini. Bagaimana bisa? Padahal sebelumnya Polri sudah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Ketika netizen heboh, video-video reaction tentang hal itu bermunculan, ada kabar baru lagi. Malam tadi, Kejaksaan Agung menegaskan status ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berstatus tersangka. Dalam surat resmi Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung ditegaskan bahwa status Febri Adriansyah masih tersangka. Loh, jadi statusnya tersangka atau saksi nih? Maunya apa? Kembali di Sindo Siang pemirsa, anggaran fantastis pengadaan kipas angin Koperasi Desa Merah Putih jadi sorotan tajam DPR RI. Nilainya mencapai 1,8 triliun rupiah, memicu pertanyaan besar soal transparansi dan juga efisiensi penggunaan anggaran negara. Angka 1,8 triliun rupiah untuk pengadaan kipas angin di program Koperasi Desa Merah Putih mengundang polemik. Dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI bersama Menteri Koperasi, anggota Komisi 6 DPR Muftih Anam mempertanyakan rincian pengadaan kipas angin itu, mulai dari spesifikasi barang hingga sumber anggaran. Sorotan muncul setelah disebut nilai pengadaan mencapai 1,8 juta rupiah per unit. Padahal harga kipas angin yang banyak dijual di pasar atau e-commerce berada di kisaran ratusan ribu rupiah. Mufti juga menyinggung besarnya anggaran pembangunan gerai koperasi di tengah laporan keuntungan salah satu koperasi Desa Merah Putih di Jakarta yang hanya mendapatkan untung bersih Rp78.000 selama 6 bulan beroperasi. Hari ini rakyat sedang dihebohkan
dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta, Pak. Yang nilainya 1,8 triliun, Pak. Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga mencari informasi ke pihak-pihak terkait juga tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran 1,8 triliun itu betul tidak, Pak? Lalu kemudian kalau Bapak bisa cek di Shopee, di Tokopedia, harganya lebih murah lagi, Pak, hanya 300 ribuan, Pak. Itu kalau beli satuan loh, Pak. Artinya kalau pemerintah beli dalam jumlah ribuan, ratusan, bahkan 1,8 juta begitu, artinya pastinya akan jauh lebih murah dari 300 ribu yang kita temukan di Shopee dan Tokopedia. Itu kipas angin yang standing loh, Pak. Yang hempasan anginnya mungkin bisa menghempaskan tikus-tikus di KDMP begitu, Pak. Nah, maka pertanyaannya, kalau memang pengadaan ini betul, Pak Menteri, itu kipas anginnya mereknya apa? Spesifikasinya apa? Dan kemudian dibelinya di mana, Pak Menteri? Menanggapi hal itu, Menteri Koperasi mengaku belum mengetahui adanya rencana belanja itu. Ia menyebut harga bisa berbeda pada merek tertentu. Soal kipas angin ini saya nggak tahu. Ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak. Tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11.464. Jadi tapi itu saya nggak tahu persis itu. Nah, mengenai dashboardnya, Pak, memang disitulah pentingnya sistem informasi manajemen koperasi desa ini, karena nanti itu akan diperlihatkan semuanya dan dashboardnya bisa diakses siapapun untuk melihat, termasuk juga proses perencanaan, pengadaan, sampai juga dengan implementasi programnya, Pak. Hingga kini rincian pengadaan masih menjadi perhatian dalam pembahasan di DPR. Pemerintah diharapkan bisa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai program itu. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi penyalur bantuan pemerintah sekaligus penyerap hasil pertanian masyarakat melalui skema off-taker. Program ini ditargetkan dapat membuat ekonomi desa dengan puluhan ribu koperasi yang segera beroperasi di seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah sekaligus penyerap hasil pertanian masyarakat desa. Selain menjadi sarana penyaluran bantuan pemerintah, Menko Pangan menjelaskan bahwa KDMP juga berperan sebagai off-taker atau menyerap hasil produksi pertanian masyarakat. Menurutnya, peran tersebut menjadi penting terutama ketika harga komoditas pertanian berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Zulhas juga menegaskan Koperasi Desa Merah Putih bukan toko retail modern atau supermarket. Satu, apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdas itu nanti dia akan menjadi off-taker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Pemerintah tengah mempercepat realisasi program Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan penyalur bantuan atau barang subsidi. Sebanyak 83.000 badan hukum telah rampung dengan target belasan hingga puluhan ribu unit bersiap beroperasi di seluruh Indonesia. Kementerian Dalam Negeri memperkuat pengawasan pengelolaan dana desa yang mencapai sekitar 70 triliun rupiah per tahun dengan meningkatkan kapasitas kepala desa. Ratusan kepala desa mengikuti program Kepala Desa Masuk Kampus yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Universitas Indonesia.
Para peserta dibekali materi manajerial, kepemimpinan, dan tata kelola pemerintahan agar pengelolaan dana desa berjalan lebih akuntabel. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Laude Ahmad mengatakan program digelar untuk mengantisipasi resiko hukum dalam pengelolaan dana desa. Peserta akan mendapatkan pendampingan dan evaluasi secara daring untuk memastikan hasil pelatihan dapat diterapkan di desa. Yang kami hormati, Wakil Rektor Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membuka sayembara berhadiah umroh gratis sekeluarga. Hadiah diberikan kepada siapapun yang bisa membuktikan bahwa Komisaris PT PP Aisyah Zakia adalah keponakannya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menantang siapapun yang bisa membuktikan isu nepotisme yang kini ramai dituduhkan kepadanya. Dodi membuka sayembara berhadiah umroh gratis jika mampu membuktikan bahwa Komisaris PT PP Aisyah Zakia adalah keponakannya. Dodi menegaskan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Aisyah. Bagaimana Pak? Pada apa mutasi? Iya Pak, ini benar Pak, ini karena terkait dengan apa bocornya surat Bapak. Nggak ada. Kalau mutasi itu benar Pak? Mutasi kan biasa aja. Pegawai gue 38.600 bisa nggak boleh mutasi ya. Tapi berarti bukan karena isu yang surat bocor? Nggak ada Pak, yang komisaris jadi ponakan apa Pak? Komisaris jadi ponakan Bapak. Bukan sayembara, kalau lu bisa buktikan gue kasih lu umroh. Satu keluarga lu semua. Itu bukan ponakan apa Pak? Bukan sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan. Berarti bukan ponakan Pak? Ya, lu pikir sendiri dah. Menteri PU Dodi Hanggodo belakangan menjadi sorotan publik. Selain rumor keponakan dan mutasi di kementerian, beredar pula soal gambar surat dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anaknya. Dodi mengaku batal mengunjungi Amerika Serikat dan lebih memilih meninjau jembatan Enang-Enang di Bener Meriah, Aceh. Pihak Kementerian PU pun memastikan surat yang beredar di publik sebagai syarat kelengkapan visa. Biaya perjalanan anak dan istri menteri ditanggung sebagai biaya pribadi. Saat ini Kemenpu masih mencari pihak yang membocorkan berkas perjalanan dinas yang beredar di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Menteri PU Dodi Hanggodo belakangan menjadi sorotan publik. Selain rumor keponakan dan mutasi di kementeriannya, juga beredar soal gambar surat dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anak. Setelah ramai jadi perbincangan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara. Dodi pastikan dirinya batal mengunjungi New York, Amerika Serikat. Dodi juga menyebut dirinya lebih memilih meninjau jembatan Enang-Enang di Bener Meriah. Dia lebih penting kesini gue. Lebih penting ke Enang-Enang. Iya. Kalau ke Amerika batal, karena saya lebih pentingkan ke Enang-Enang dari kemudian ke Agam. Itu udah berapa kali kami. Sebelumnya, gambar surat dinas Kemenpu ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anak menteri menjadi perhatian publik. Publik menilai keikutsertaan istri dan anak menteri dalam kunjungan dinas menggunakan APBN. Namun, Kementerian PU memastikan surat yang beredar di publik sebagai syarat kelengkapan visa. Selain itu, biaya perjalanan anak dan istri menteri ditanggung sebagai biaya pribadi. Saat ini Kemenpu masih mencari pihak yang membocorkan berkas perjalanan dinas yang beredar di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, viral di media sosial, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo diduga tak sengaja tidak menyambut uluran tangan bawahannya saat kunjungan kerja.
Inilah video viral Menteri PU Dodi Hanggodo tak sengaja tidak menyambut uluran tangan seorang bawahannya saat kunjungan kerja. Dalam cuplikan video, Menteri PU baru saja turun dari jet pribadi dan tak sengaja mengabaikan tangan yang menyambutnya. Hal ini memicu perbincangan di media sosial. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto minta evaluasi menyeluruh program makan bergizi gratis. Prabowo dengan tegas menekankan setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, serta para Direktur Utama BUMN strategis di Istana Merdeka. Ratas ini secara khusus membahas salah satunya langkah penguatan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dalam rapat ini, Presiden Prabowo juga menegaskan penertiban praktik penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG nakal. Di akhir rapat, Prabowo dengan tegas menekankan setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan telah meminta waktu 1 bulan untuk menyelesaikan masalah MBG. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Juhas mengungkapkan pemerintah telah memetakan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program MBG. Di antaranya penyalahgunaan program, penetapan titik penerima manfaat, hingga ketersediaan satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk mendukung pelaksanaan penyaluran MBG di sejumlah daerah. Pembenahan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah memperkuat tata kelola program MBG sehingga pelaksanaannya semakin efektif, transparan, dan mampu menjangkau seluruh penerima manfaat sesuai tujuan program. Tim Liputan Anyus melaporkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, ungkap pemerintah tengah mengkaji ulang penerima manfaat program makan bergizi gratis. Penataan penerima manfaat dibahas langsung dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat hari Rabu. Dari rapat tersebut, BGN akan berhenti beri MBG kepada anak-anak sekolah yang berasal dari keluarga menengah ke atas atau yang berasal dari desil 8 hingga 10. Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang juga cukup. Silakan kaji. Jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Itu pesan-pesan secara umum lah. Tapi poinnya menurut saya itu hal yang sangat baik. Arahan yang sangat jelas untuk kami kemudian nanti bekerja melakukan pembenahan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan proyek strategis nasional LNG Abadi Masela. Proyek ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nasional LNG Abadi Masela dimulai. Presiden Prabowo Subianto meresmikan groundbreaking LNG Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta siang tadi. Presiden berharap proyek ini mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Kondensat serta memasok gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, proyek
strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa kita tunggu. 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan saya selalu menegaskan bahwa kemerdekaan suatu bangsa tujuannya adalah yang pertama tentunya bangsa itu ingin menjamin kelangsungan hidupnya. Energi kita sangat banyak, hanya ada 2-3 tahun masa transisi, dan kebetulan di tengah dunia yang penuh bahaya sekarang, Indonesia cukup punya ketahanan, kita sudah antisipasi, kita punya langkah-langkah yang untuk bisa membawa Indonesia dalam keadaan yang baik. Hari Kamis 16 Juli 2026 dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai. Ya, proyek kilang gas darat atau onshore LNG Abadi Masela menjadi tonggak baru bagi proyek energi nasional yang telah dikembangkan selama hampir 3 dekade sejak tahun 1998. Proyek strategis nasional sektor energi ini menelan investasi sebesar 20,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 355 triliun rupiah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan proyek strategis nasional LNG Abadi Masela yang berlokasi di Kepulauan Tanimbar, Maluku ini diperkirakan menelan investasi sebesar 355 triliun rupiah. Kilang lapangan Abadi Masela ini juga diperkirakan memiliki cadangan gas sebesar 6,97 triliun kaki kubik atau TCF. Setelah beroperasi, proyek ini ditargetkan memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun, menyalurkan 150 juta standar kaki kubik gas per hari untuk kebutuhan domestik melalui pipa serta menghasilkan 35.000 barel kondensat per hari. Bahlil menegaskan pembangunan proyek strategis nasional ini akan meningkatkan produksi energi nasional sekaligus mempercepat hilirisasi sumber daya alam serta pemerataan pembangunan hingga Indonesia Timur. Proyek Abadi Masela diproyeksikan memberikan manfaat ekonomi dan fiskal yang signifikan. Antara lain, meningkatkan penerimaan negara dengan proyeksi pendapatan langsung sekitar 37,8 miliar US dollar serta kontribusi pajak tidak langsung sekitar 6,43 miliar selama masa konstruksi dan operasi. Menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu. Pada masa konstruksi, ini masa konstruksi, dan sekitar 800 sampai dengan 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Di mana kami telah bersepakat dengan Pak Weda tadi, bahwa kita akan memprioritaskan masyarakat yang ada di wilayah Tier 1 dulu. LNG Abadi Blok Masela saat ini dioperatori Inpex Masela Ltd dengan kepemilikan 65% hak partisipasi atau participating interest. Sementara PT Pertamina Hulu Energi Masela menguasai 20% participating interest. Dan Petronas memiliki 15% participating interest.
Proyek LNG Abadi Masela ini sebagai proyek strategis nasional pada tahun 2017. Tim Liputan IDX Channel. Terima kasih masih bersama kami di Siang pemirsa. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali meluncurkan serangan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan ini menargetkan infrastruktur strategis militer Amerika Serikat. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali meluncurkan serangan ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan ini menargetkan infrastruktur strategis militer Amerika Serikat, salah satunya sistem komunikasi, depot bahan bakar, sistem pertahanan udara, serta lokasi pengawasan milik militer Amerika Serikat. Serangan ini merupakan respon atau balasan atas operasi militer yang dilakukan AS dan sekutunya terhadap strategis Iran. Sebelumnya, Iran meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan itu merupakan balasan terhadap serangan terbaru AS yang menyasar target-target Iran. Iran menyerang situs-situs militer Amerika Serikat di Yordania, Kuwait, Bahrain, hingga Qatar. Ibu kota wilayah Kurdistan, Irak diguncang rudal pada Rabu malam. Sejumlah serangan menyasar pangkalan militer dan konsulat Amerika Serikat di kota tersebut. Sejumlah serangan udara milik Iran menyasar pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Erbil, Irak. Serangan tersebut menyebabkan ledakan yang cukup masif hingga mengubah langit malam kota Erbil menjadi merah membara. Serangan tersebut merupakan respon dari Iran atas sejumlah serangan yang sempat menyasar Iran beberapa waktu lalu pasca gencatan senjata. Akibat serangan tersebut, pangkalan militer dan konsulat Amerika Serikat hancur. Wilayah Erbil, Irak kembali menjadi target serangan drone Iran. Kali ini Iran menyasar pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Irak. Menurut laporan warga, pertahanan udara koalisi pemimpin Amerika Serikat berhasil menembak jatuh hingga 8 drone. Namun puing-puing dari drone yang dicegat menyebabkan kebakaran di salah satu rumah warga. Ledakan dan suara sirine terdengar jelas di berbagai penjuru kota, termasuk dekat Bandara Internasional Erbil dan Konsulat Amerika Serikat. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi ketegangan regional antara Iran dan Amerika Serikat pasca pembatalan gencatan senjata. Di waktu yang sama pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan telah melancarkan gelombang serangan balasan ke Iran dan menyasar lokasi militer yang diklaim mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz. Dalam sebuah rekaman yang dirilis oleh CENTCOM, sejumlah rudal dan pesawat tempur diluncurkan dari kapal induk Amerika Serikat. Serangan tersebut berhasil meledakkan sejumlah fasilitas militer Iran, terutama di sekitar wilayah pelabuhan Bandar Abbas. Serangan tersebut difokuskan untuk melumpuhkan kemampuan Iran yang saat ini diklaim oleh Amerika Serikat mengancam kapal yang melintasi Selat Hormuz. Di sisi lain, sebuah rekaman CENTCOM merekam pesawat militer Amerika Serikat menembak lumpuh sebuah kapal tanker minyak milik Curaçao yang mencoba menerobos blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz.
Dan insiden ini merupakan kali pertamanya Amerika Serikat secara paksa menghentikan sebuah kapal sejak kembali memblokade pelabuhan pada Selasa lalu. Pemirsa, rudal Amerika Serikat menghantam area dekat rumah sakit kanker anak di kota Azza, Iran Barat Daya. Sejumlah pasien anak-anak yang sedang dirawat terpaksa dievakuasi. Suasana mencekam saat serangan rudal menghantam area dekat rumah sakit kanker anak. Dokter berlarian mengevakuasi semua pasien anak yang dalam kondisi kritis. Bahkan beberapa di antaranya sedang menjalani operasi saat serangan Amerika Serikat menghantam kawasan sekitar rumah sakit. Serangan ini memicu reaksi keras dari Iran dan sejumlah negara, di mana Iran pun menegaskan akan menyerang balik seluruh pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di kawasan. Pemirsa, Israel masih terus meneror warga Palestina. Di tepi barat permukim Israel membakar kendaraan warga Palestina. Sementara di Khan Younis, Gaza Selatan, serangan udara Israel menghantam kendaraan warga yang tengah melaju yang menewaskan seorang warga. Pemukim Israel kembali melakukan aksi teror dengan membakar kendaraan warga Palestina di desa Ramin, tepi barat Palestina. Nampak kobaran api melahap 2 kendaraan sementara warga berupaya memadamkan api. Teror ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi di tepi barat di mana serangan oleh pemukim ilegal Israel semakin sering terjadi. Di lokasi berbeda, tepatnya di Khan Younis, Gaza Selatan, serangan udara Israel menghantam kendaraan warga. Sebuah rudal menghantam mobil milik warga yang tengah melaju, menyebabkan kendaraan tersebut hangus terbakar. Warga di sekitar lokasi langsung berupaya memadamkan api. Menurut media Palestina, dalam serangan ini 1 orang tewas, sementara 5 orang lainnya terluka. Informasi lainnya pemirsa, jika ingat saat Barcelona juara beberapa waktu lalu, Lamine Yamal merayakannya di jalanan kota sambil membawa bendera Palestina. Menariknya, meski aksi Yamal ini dikecam pejabat Israel, namun Perdana Menteri Spanyol tetap membela Yamal. Ya, inilah aksi perayaan juara unik yang dilakukan Lamine Yamal saat membawa Barcelona juara. Yamal mengangkat bendera Palestina di atas mobil yang mengarak trofi. Aksi Yamal ini sempat dikecam Menteri Pertahanan Israel Katz, di mana menurutnya Yamal harus dipecat karena membawa-bawa unsur yang dianggap politis. Namun kecaman tersebut justru dibantah Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Menurut Perdana Menteri Spanyol itu, tak ada yang salah dari aksi Lamine Yamal sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan terhadap rakyat Palestina. Bahkan negara Spanyol bangga terhadap Yamal. Pihak klub pun tak mempersalahkannya, di mana Barcelona menilai aksi Yamal tindakan spontan pemain secara pribadi yang tak boleh dilanggar. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat menyatakan dukungannya terhadap Argentina untuk menjadi juara Piala Dunia 2026. Alasan dukungannya bukan karena Messi. Ya, dalam sebuah podcast di Roya News, Netanyahu mengaku dukung Argentina juara dunia. Bukan karena Lionel Messi, melainkan hubungan pribadinya dengan Presiden Argentina Javier Milei. הוא כוכב עליון, באמת כוכב עליון, הוא עשה שם דברים מדהימים בכלכלה שלהם על ידי אימוץ
עקרונות כלכלה חופשית אנחנו אוהבים. באמת? תראה, זה הזמן היחיד שלנו באמת לדבר. ואחרי שאנחנו מדברים, אז מסתכלים על... אני מחפש את ארגנטינה. כן? אתה יודע למה? מסי, אני יכול לנחש? לא, לפני זה דווקא יש להם נשיא שהוא... וואו. אגב, חבדניק. וואו, הוא כוכב. הוא כוכב עליון, באמת כוכב עליון, הוא עשה שם דברים מדהימים מהכלכלה שלהם, על ידי אימוץ עקרונות כלכלה חופשית, אנחנו אוהבים לדבר על זה, אבל מילי הוא ידיד ענק של ישראל, והוא הביא נבחרת לא רעה, הייתי אומר בכלל, זה לא רע שיש שם אחד כמו מנוסה כזה, ותיק, ויודע להפקיע שערים. הוא בן 39. כן, וכבר גם 2 עשורים שהוא עושה את זה ביד רמה, אתה מזדהה? אני אגיד לך, אני פגשתי אותו, הוא בא הנה. Pemirsa, gunung berapi Kilauea di Hawaii kembali meletus dengan semburan lava pijar yang menjulang tinggi ke langit, menciptakan pemandangan menakjubkan sekaligus mengkhawatirkan. Gunung berapi Kilauea di Hawaii kembali meletus dengan semburan lava pijar yang menjulang tinggi ke langit. Letusan menjadi salah satu episode erupsi paling dramatis dalam beberapa waktu terakhir. Rekaman video memperlihatkan lava berwarna merah menyembur dari kawah Kilauea seperti air mancur raksasa. Erupsi terbaru ini menghasilkan semburan lava setinggi sekitar 290 meter dan berlangsung selama lebih dari 8 jam sebelum akhirnya mereda. Otoritas tetap mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi abu vulkanik dan material ringan lainnya yang dapat terbawa angin dari kawah ke wilayah sekitarnya. Pemirsa, aksi heroik seorang polisi di China menyita perhatian dalam operasi evakuasi ribuan warga akibat banjir besar yang melanda kota Shenyang. Seorang polisi relawan menjadi pahlawan di tengah bencana banjir yang melanda kota Shenyang, Provinsi Liaoning, China. Detik-detik menegangkan terekam saat seorang perempuan kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke dalam arus banjir yang deras. Tanpa berpikir panjang, polisi pembantu Sun Peng langsung meloncat ke dalam air dan berhasil menyelamatkan korban hanya dalam hitungan detik. 困在家里，但是也有在自救的，就是也有从楼里走出来了。我们当时就把这个群众在原地给救上来了，把这个铲手放平了，然后把这个群众搁这面接上来。这个女士呢，可能就是重心失衡了，脚底滑了一下，她就一头栽到水里了。等我转过头来的时候，我一看她那个状态，她肯定是自己站不起来了，因为她已经出现慌乱的那个拨水的动作了。 Petugas polisi dan relawan berjuang mengevakuasi warga dari kawasan terdampak. Alat berat digunakan untuk memindahkan warga yang terjebak menuju tempat yang lebih aman. Banjir di subdistrik Kaukan, distrik Hunan, telah berdampak pada hampir 3.000 kepala keluarga. Operasi penyelamatan berlangsung di tengah kondisi arus yang deras dan beresiko tinggi. Kebakaran hutan besar melanda Turki. Kobaran api melahap kawasan hutan di Provinsi Mukla, memaksa lebih dari 1.000 orang mengungsi dan memicu operasi pemadaman besar-besaran. Kebakaran hutan yang bergerak cepat terus berkobar di distrik Milas, Provinsi Mugla, Turki. Ratusan petugas berjuang menaklukkan si jago merah yang terus menjalar di tengah kondisi cuaca ekstrim. Rekaman video memperlihatkan kobaran api raksasa melahap hutan, disertai kepulan asap tebal yang membumbung tinggi ke langit. Suhu udara yang tinggi dan kelembapan yang rendah membuat api menyebar dengan sangat cepat. Sebanyak 1.120 warga dan wisatawan dievakuasi dari hotel serta kawasan liburan demi menghindari ancaman api. Operasi ini melibatkan 12 helikopter, 8 pesawat, lebih dari 500 personil, dan puluhan kendaraan pemadam kebakaran. Meski otoritas menyatakan kebakaran sebagian besar telah berhasil dikendalikan, petugas masih melakukan proses pendinginan dan memadamkan titik-titik api yang masih tersisa.
Kebakaran ini menjadi ancaman serius di tengah puncak musim wisata saat jutaan pengunjung memadati wilayah pesisir Turki. Ya, kebakaran hutan raksasa juga terjadi di Spanyol. Lebih dari 4.500 hektar lahan dan hutan ludes dilalap api, membuat ratusan warga terpaksa mengungsi. Kebakaran hutan besar terus berkobar di dekat Ores, Provinsi Zaragoza, Spanyol. Api telah melahap lebih dari 4.500 hektar lahan pertanian dan hutan. Petugas pemadam kebakaran berjuang menyemprotkan air ke kawasan hutan yang telah hangus di tengah kumpulan asap tebal yang masih menyelimuti lokasi kebakaran. Pihak berwenang menyatakan status darurat masih berada pada level 2. Lebih dari 400 personil gabungan dari pemerintah daerah, otoritas nasional, dan militer telah dikerahkan untuk menekan penyebaran api. Kebakaran yang mulai terjadi pada 15 Juli di wilayah Cinjovias telah memaksa ratusan warga mengungsi dan menghanguskan ribuan hektar lahan. Api bahkan mencapai kota Asin dan merusak sedikitnya 10 rumah. Pemirsa, Luke Anthony Fikri resmi menuntaskan proses naturalisasi dan siap menjadi juru gedor Timnas Merah Putih. Informasi selengkapnya kami hadirkan di Sindo Siang sesaat lagi.